Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Siva Kuliah dengan akhiran 153 akan membahas tentang kreativitas dan memori. Kreativitas merupakan suatu kapasitas yang dimiliki individu untuk menciptakan dan meneruskan sesuatu yang baru, metode baru, atau kerangka baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain. Inovasi tersebut tidak harus berupa sesuatu yang sepenuhnya baru. Unsur-unsur tersebut mungkin telah ada sebelumnya, namun individu menemukan kombinasi yang berbeda, hubungan baru, atau struktur baru yang memiliki karakteristik yang berbeda daripada keadaan yang sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi ini bersifat kreatif dan segar. Halo, ciri-ciri karakteristik pada lansia itu yang pertama adalah lebih berbasis pengalaman, karena lansia mungkin lebih lambat dalam menciptakan ide baru, tetapi mereka bisa menghasilkan karya yang lebih reflektif dan mendalam. Lalu pemanfaatan kebijaksanaan, lansia sering menggabungkan pengalaman hidup dengan kreativitas untuk menciptakan solusi atau karya yang lebih bermakna. Yang terakhir itu kreativitas tetap ada, tetapi tidak secepat saat muda. Ide-ide spontan mungkin lebih jarang muncul, tetapi kreativitas dalam bentuk pemecahan masalah dan inovasi tetap kuat. Lalu itu ada memori. Ingatan merupakan bahasa lain dari memori. Maka dari itu, di samping ada yang menggunakan ingatan, ada pula yang menggunakan istilah memori sesuai dengan ucapan dari memori. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Proses manusia memunculkan kembali tiap kejadian pengalaman pada masa lalunya, membutuhkan kemampuan mengingat kembali yang baik dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia. Maka ini menunjukkan bahwa manusia mampu menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Lalu ada memori jangka pendek yang perubahannya itu menurun, karena lansia sering lupa hal-hal kecil seperti di mana meletakkan barang atau nama seseorang yang baru dikenal. Lalu ada memori jangka panjang yang perubahannya itu relatif stabil, karena lansia masih bisa mengingat kenangan masa kecil atau peristiwa penting dalam hidup mereka. Lalu ada memori episodik atau mengingat peristiwa spesifik, perubahannya cenderung menurun lebih cepat karena lansia mungkin sulit mengingat detail suatu kejadian secara akurat. Dan yang terakhir itu ada memori semantik atau pengetahuan umum, perubahannya relatif stabil karena lansia masih bisa mengingat fakta-fakta seperti ibu kota negara. Lalu strateginya itu ada 3. Yang pertama menggunakan catatan atau pengingat, karena orang tua lebih suka mencatat untuk mengingat. Lalu mengasosiasikan informasi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal. Dan yang terakhir itu ada melatih daya ingat dengan permainan atau latihan mental. Nah, faktornya itu terdapat 2. Faktor positif itu seperti aktivitas mental, contohnya membaca, menulis, bermain teka-teki, atau belajar hal baru. Lalu ada interaksi sosial, sering berkomunikasi dan bersosialisasi membantu menjaga fungsi otak tetap aktif. Lalu ada olahraga dan pola makan sehat, karena aktivitas fisik dan nutrisi yang baik bisa meningkatkan kesehatan otak. Dan yang terakhir itu tidur yang cukup, karena kurang tidur bisa memperburuk daya ingat dan konsentrasi pada orang tua yang berusia lanjut. Nah, yang kedua itu ada faktor negatifnya yang mempercepat penurunan kognitifnya. Contohnya itu kurang stimulasi mental, jarang membaca atau berpikir kritis, bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Terus kurangnya interaksi sosial bisa disebabkan kesepian bisa meningkatkan resiko demensia. Dan yang terakhir itu diakibatkan oleh penyakit kronis seperti penyakit diabetes, hipertensi, atau Alzheimer yang bisa mempercepat penurunan kognitif pada usia lanjut. Nah, kesimpulannya, seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan dalam kreativitas dan memori. Kreativitas mereka tetap ada, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup daripada ide-ide spontan. Mereka mungkin lebih lambat dalam menciptakan hal baru, tetapi bisa menghasilkan karya yang lebih bermakna dan reflektif. Sementara itu, memori jangka pendek dan memori episodik cenderung menurun, sehingga lansia lebih sulit mengingat detail baru atau peristiwa tersebut. Namun, memori jangka panjang dan pengetahuan umum tetap stabil.
Untuk menjaga fungsi kognitif, lansia perlu melatih otak dengan aktivitas mental, berinteraksi sosial, menjaga pola makan sehat setelah cukup beristirahat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.